Bisa nanti kalau di Lombok Timur banyak, bisa ngumpulin uang. Ya seriusin ya. Insya Allah kalau tangannya cepet dari campaign. Ya, terima kasih semuanya. Jadi banyak sekali. Ya mudah-mudahan jadi solusi kan. Nah, dengan pasar tapi jual apa sih sebenarnya? Oh, konveksi. Jual pakai Oh, masya Allah. Ya, ya. oh. Semangat besok penghasilannya insya Allah. Nah, ini solusi ya. Funnya kita di sini. Oke ya, makasih ya. Udah ketemu lagi. Makasih. Dan kenapa harus ada APHT? Penggunaan DBS itu ada dasar Permenkeu. Nah, satu yang dihajarkan dalam Permenkeu itu adalah untuk penegakan hukum. Jadi APHT ini tujuannya untuk penegakan hukum sehingga tadi menghindari banyak pelaku pengusaha rokok ilegal karena keterbatasan lahan yang dimiliki, tapi dia punya usaha pengen legal nggak bisa. Nah, makanya Bea Cukai bersama Pemprov menginisiasi adanya kawasan ini gitu ya Pak. Jadi targetnya sih kalau ini terpenuhi semua bisa 1.000. Nah, cuma memang 1.000 itu harus banyak pengusaha yang masuk. Nah, ini mohon bantuan kepada teman-teman pers, informasikan kepada masyarakat, mungkin salah informasi yang sampai bahwa kesannya perempuan dihadirkan untuk teman-teman pengusaha yang belum memiliki izin karena kendala lahan. Nah, jadi masih bisa satu itu bisa kita sekat-sekat karena kita tahu juga namanya nggak dapat 2 hari pasti sedikit ya. Nah, jadi bisa dia mengatakan dengan kemudahan, tidak harus membeli cukai dulu, dia bisa beli cukai 90 hari kemudian baru dikasih kelonggaran Pembayaran. penundaan pembayaran cukai. Kalau di luar Anda harus punya uang cash. Kalau di sini cukai dikasih duluan, ada penundaan 90 hari. Nah, semakin cepat semakin bagus ya. Tapi 90 hari kasih kelonggaran. Itu makanya ada. Nah, kaitan dengan pelatihan ini apa Nah, ini juga? kaitan dengan pelatihan ini, salah satu tugas kami di provinsi itu adalah bagaimana menyiapkan SDM industri. Nah, SDM industri yang dibolehkan oleh Permenkeu itu adalah melatih pelaku industri itu yang sudah memiliki cukai. Nah, jadi ya sempat kami keliling di beberapa kemarin memang target kita sih di Bambu misalnya karena dia penghasilan kami provinsi harus
kaitan tadi sebelum petani kita ini kan nanam tembakau, Beli baru rokok. kemudian dijual, gitu baru dikirim, Iya, mungkin iya, iya. ada artinya salah Nilai satu tambah. gitu kan. Kedepan ini seperti apa untuk melakukan edukasi terhadap pengusaha-pengusaha kita yang ada? Ya, salah satu ruang kosong peluang usaha di kita yang belum ada ini adalah pengusaha tembakau fermentasi. Karena memang modal dia punya 2 tahun. Tapi kalau kita mikir 2 tahun harganya per kilo 150.000, kita jual 1 bal segini 350. Nah ini nih yang belum teredukasi mungkin ya. Nah mudah-mudahan tuh fokusnya Pak bangun gudang fermentasi itu Pak, lantai industri itu pertanian. Nanti kita bedah lagi ya. Nah, nanti kita bedah lagi. Ada nggak boleh kalau ya sembarangan kita ya ada peraturannya. Nah jadi itu peluang kosong yang sedang kita dorong baru menjadi ekosistem industri rokok di Lombok ini bisa memberikan dampak. Nah, ini terakhir biar nyambung kaitan dengan cukai tadi disinggung ini kan artinya masih marak ini kita ada mohon maaf rokok ilegal yang masuk. Ke depan kolaborasi dengan cukai dan pemerintah provinsi seperti apa? Ya kalau kami fokus membina yang ilegal, ayo kita legalkan masuk dalam kawasan. Sekecil apapun, kalaupun kecil-kecil, rencananya saya sih kita mau buat konglomerasi. Ada 10 orang, patungan, buat di sini punya market masing-masing. Nanti standarisasi rasa atau mana rasa yang pengen itu bisa satu pembina. Kan di lokal kita masyarakat kita masih banyak juga yang adanya produksi yang tidak mungkin mendapatkan itu. Cukai ya, itu bisa itu tuh kok tidak dibinasakan tapi dibina. Nah, masuk ke sini nanti. Nah, rencana kita membangunkan di satu perusahaan. Nah, jadi satu bendera misalnya ya. Nah, sama-sama punya investasi. Kita libatkan nanti para notaris gitu. Berapa nilai investasi masing-masing, berapa keuntungan masing-masing. Konsorsium berarti. Iya. Nah, itu salah. Dan berusaha di sini. Tapi gini Ya. kan rokok sekarang ini udah dari Jawa semua yang ilegal kan cara kita menekan Yang ilegal. Yang ilegal. dari Jawa Timur dari Oh nanti itu cukai itu. Nanti kita wawancara dari cukai itu betul ya. Betul itu. Salah satu anggota Wajar DPRD itu kita, bahasa beliau. kaitan mungkin sedikit ya izin Bu Kadis. Ini kan ada semacam pembangun stigma dan opini gitu kan terhadap masyarakat kita di NTB bahwa APHT ini marah. Kira-kira ini anunya sedikit gimana ini? Ya, jadi mungkin belum berkunjung ke sini. Saya juga di tempat. Berarti mengundang langsung ini. Nah, insya Allah kita sudah berkoordinasi sama Bu Lale, via WA, kita salam laporan. Oh ya, alhamdulillah progresnya bagus. Dan kali Bu Kadis kalau ada kegiatan undang kami. Alhamdulillah. Sudah di WA? Sudah kita klarifikasi begitu. Tinggal dulu baru statement. Balik. Sabar. Jadi sudah koordinasi dengan Bu Lale juga, alhamdulillah beliau responnya bagus. Saya juga mengundang ke sini. Bunda, ya jangan dadakan Bu Kadis. Siap hari Rabu pun masih bisa karena pelatihan sampai Rabu ya. Nah, mudah-mudahan jadi sudah terbangun komunikasi dan kami menyampaikan karena belum salahnya ekasnya belum undang beliau pada kegiatan-kegiatan dinas pendidikan. Artinya dengan kegiatan hari ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini membantah apa yang Bukan menjadi membantah ya. Klarifikasi. Saya jangan dibuat hiperbola. Saya langsung tidak berkenan kalau mau dikata-kata itu ya. Jadi artinya meluruskan lah ya. ya, bukan meluruskan, kita mungkin yang salah dari Pemprov selama ini berkegiatan belum melibatkan komisi 2. Ketika kami melibatkan mungkin berhalangan. Nah, itu aja sih beberapa RDP. komunikasi ya benar. Ya. Seperti ini kan ada komunikasi maksudnya. Nah, ya salahnya saya ya belum mengundang beliau di acara-acara di Disperin karena memang baru ada kegiatan ya, kegiatan perdana ini. Insya Allah. Terus Bu Kadis, ini Saya dalam kawasan ini mendapatkan apa kemarin? harusnya BPJS. BPJS Tenaga kerja ya? Sudah apa belum? sudah. Masih dalam wacana, masih dalam Oh, gitu. drama-drama, Oke. termasuk Bisa, BLT. Bisa Harusnya ya? BLT harusnya karena Mungkin karena perputaran orang terlalu cepat jadi nggak jelas datanya. Iya sih. Ya, itu. Jadi ya makanya tadi saya sampaikan yang dilatih ini 30 kalau dia nanti bertahan ini gitu ya. Karena itu sih duduk pagi sampai sore itu mungkin jenuh ya. Apalagi anak-anak
bisa duduk diam melinting nggak gitu loh. Ini kendala kita. Sehingga arus keluar masuk seandainya bertahan, ini diuruskan Pak. Sudah kita targetkan juga, cuma datanya berubah-ubah sih ya dari APHT ini. Insyaallah. Oke, Nah, ya. sedikit. Jangan Makasih. dikompori Oke. Mana Bisa kami suratnya mana? sampaikan bahwa usaha kami untuk memberantas rokok ilegal ini sangat serius ya. Kita tidak pernah bermain-main dengan rokok ilegal sama sekali. Kita bekerja sama juga dengan pihak Satpol PP, baik itu Satpol PP provinsi maupun Satpol PP kabupaten, baik itu Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Karena wilayah pengawasan KWC Mataram adalah jadi kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing Pemda Belum kota-kota dan baru soalnya. Satpol PP Ketika provinsi kan mau untuk masuk. melakukan kegiatan gempur rokok ilegal. Kenapa masih bisa lolos? Karena terus terang Pak, jalurnya tidak hanya satu. Jalurnya tidak hanya melalui pelabuhan lebar ataupun melalui Jalur tikus ya. melalui jalur tikus, dan itu bukan hal mustahil. Oleh karena itu kami minta kerjasama dari rekan-rekan seluruh aspek masyarakat, baik masyarakat umum maupun rekan-rekan wartawan apabila ada informasi mengenai peredaran maupun pergerakan rokok ilegal untuk diinformasikan pada kami untuk kami melakukan tindak lanjut berupa gempur rokok ilegal. Kira-kira lu Anda berapa ini jumlah yang sudah dirazia ini dalam musim ini? Kurang lebih Pak, ya. Ini kurang lebih sampai dengan semester 1 tahun 2024 kami berencana akan memusnahkan, yang akan kami musnahkan adalah sekitar 6 juta batang. 6 juta batang itu jumlah yang sangat luar biasa, bahkan terbesar di Indonesia. Kanwil, bukan di Kanwil Bali, NTB, NTT, tangkapan dari KWC Mataram ada yang terbesar, sekitar 6 juta batang yang akan kami musnahkan di semester Kira-kira 4. nilainya yang 6 juta batang prediksi. Prediksi kerugian negara harus saya hitung dulu Pak ya. Nanti 6 juta batang. 6 juta batang. Kalau rokok ilegal itu pasti rokok SKM. Pasti rokok mesin filter. Tidak ada rokok SKT yang ilegal. Karena ilegal untuk SKT itu untuk ke masyarakat kurang begitu diterima. Nah, terus ke depan ini kan tadi sudah ada 6 juta di 2024. Depan Jadi akhir 2024 sampai dengan awal 2025 ini akan kami musnahkan. Iya, iya. Nah, ke depan ini untuk bagaimana mengurangi angka peredaran ini ke depan tingkat kolaborasi dengan terutama kan di tingkat bawah ini Iya. luar biasa. Ya itu tadi tidak lain dan tidak bukan kerjasama semua pihak Pak. Kerjasama semua Tapi pihak. kan gini kan, ini kan sekarang banyak para rokok ilegal ini berarti malah makin kaya, itu kan nanti akan membuka sebuah spekulasi tingginya atau popularitas di dalam Justru apabila rokok ilegal bisa berhasil kita tekan bersama-sama, itu rokok ilegal akan naik pasti ya. Karena orang yang merokok itu tidak menjadi lebih sedikit. Ya, tapi kan segitu-segitu aja. Kalau ilegal yang dilakukan, maka Tenang. harapannya di sini pengusaha-pengusaha PHP yang mengisi atas kegiatan gempur rokok ilegal yang sudah kita lakukan. berarti ini karena kurang ketat gitu ya, Bapak mungkin juga itu penjaga ini dan sebagainya. Itu tadi yang saya sampaikan, pintu masuknya bukan hanya di Iya. Apa berarti? iya, Jalur bukan tikus hanya yang di banyak. Nizam, ya. Karena itu duit semua Pak. Iya, iya. Terus terang duit semua. Mereka kalau misalnya pakai kapal nelayan aja bisa. Betul. Apa aja bisa dilakukan. Intinya ke depan ini kolaborasi yang ditingkatkan. Kolaborasi ya harus ditingkatkan, dan memang kami memohon kolaborasi dari semua pihak. Kalau misalnya ada informasi sedikit sekecil apapun itu akan sangat berguna untuk kegiatan gempur rokok ilegal. Masuk dalam masyarakat, Mas ya. Iya, semua. Izin nama lengkapnya. Saya Guntur Setiono Pak, Kepala Iya. Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis. Iya. KWC Mataram. Izin Pak, untuk APHT ini sendiri berapa potensi cukai yang disumbangkan? Mungkin sedikit koreksi Pak ya, sedikit koreksi dari berita yang beredar bahwa di APHT ini adalah salah satunya itu
CV Raka Dimas, PT ya? PT apa CV? CV Raka Dimas Santoso itu adalah pembayar cukai terbesar di KBC Mataram, Pak. Oh, Jadi kalau besar, misalnya ada berita yang memberitakan APHT ini mangkrak, itu adalah kami koreksi. Ya. Jadi bukan mangkrak. Berarti selama ini terbesar di NTB ya? Tahun 2024. 2024. Karena memang otomatis Raka Dimas itu baru operasi tahun 2024 bulan 3 ya, bulan 3 2024. Jadi dari bulan 3 sampai bulan 12 itu sudah menjadi pembayar cukai terbesar di KBC Mataram. Kalau boleh yang sebelumnya di TIS di Mataram, Agarindo. Kalau boleh disebut berapa anunya selama dari anggaplah 1 tahun yang diperkirakan. Iya, nanti harus kalau misalnya yang eksaknya saya harus buka. Iya. Dan itu tidak bisa dipublikasikan. Iya. Oke, intinya paling besar ya. Kontribusi melalui ini paling besar ya. Terbesar. Ya bisa kita bayangkan itu 9 bulan aja sudah terbesar. Kan mulai running kan Maret 2024 sampai dengan Desember 2024. 2025 ini kan harapannya kan sudah full tahun berjalan. Dan nanti bisa lebih besar lagi dan kemudian mudah-mudahan kemarin masih belum terisi bisa lebih dimaksimalkan. Yang kondisi yang lebih kurang dari ini aja sudah mencapai terbesar ya, apalagi berikutnya ini akan meningkat lagi gitu. Harapannya seperti itu. Memang rokok ini kan tidak bisa nggak bisa dipotong-potong, Pak. Memang harus dari hulu sampai hilir sampai dengan pemasaran harus menjadi suatu yang terintegrasi. Kalau misalnya hanya produksi saja tetapi pemasaran tidak bisa maksimal, itu juga tidak akan maksimal. Itu harus terintegrasi. Dan untuk pemasaran ini Pak Gatot yang lebih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.